Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Sang Juang, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul kelebihan dan kekurangan penggunaan media sosial dalam partisipasi politik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah klik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Selebihnya, saya akan memulai pembahasan dengan judul kelebihan dan kekurangan penggunaan media sosial dalam partisipasi politik. Kelebihan dan kekurangan media sosial sebagai media kampanye politik. Penggunaan media sosial dalam partisipasi politik menjadi salah satu hal yang kini perlu digalakan, apalagi ketika melihat perkembangan dunia digital yang semakin maju dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial adalah lahan yang potensial untuk mengembangkan performa partisipasi politik dari masyarakat sipil di seluruh lapisan. Hampir semua orang di negeri ini menggunakan sosial media sebagai bentuk eksistensi dan aktualisasi. Meski media sosial menjadi salah satu platform yang cukup mumpuni untuk menggalakkan strategi kampanye, rupanya terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Meski tak bisa ditampik, kelebihan media sosial juga bisa menjadi penutup cerita yang manis untuk proses marketing dan kampanye politik yang sukses. Kelebihan media sosial untuk proses kampanye politik. Yang pertama, mempermudah proses branding politik. Penggunaan media sosial dalam partisipasi politik, terutama dalam membangun branding, ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi. Hal ini dikarenakan media sosial adalah sebuah aplikasi yang telah mendarah daging dan menjadi salah satu rujukan utama untuk masyarakat. Branding politik menjadi salah satu ciri khas yang akan membuat Anda lebih mudah dikenal. Maka, memaksimalkan proses branding ini pun tidak mudah. Konsistensi konten bertema politik serta keseharian Anda sebagai calon kandidat dapat menjadi satu tolak ukur yang akan dilihat oleh masyarakat. Yang kedua, praktis dan tidak merepotkan. Hanya bermodal internet, kita bisa menggunakan media sosial di seluruh penjuru negeri. Sangat mudah, praktis, dan tidak merepotkan. Media sosial yang aktif untuk menyajikan konten kampanye politik juga akan terasa lebih fokus karena kita sedang berupaya membangun citra diri sebagai calon kandidat yang bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga yaitu menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Penggunaan media sosial dalam partisipasi politik di Indonesia juga lebih bisa menjangkau seluruh kalangan. Hampir semua orang memiliki ponsel pintar yang bisa disambungkan dengan paket langganan internet. Tentu hal ini akan mempermudah akses bermedia sosial untuk masyarakat. Selanjutnya, kita bisa menjadikan alasan tersebut sebagai batu loncatan untuk lebih memperkenalkan diri secara lebih intimate kepada masyarakat. Maka kita wajib menyesuaikan diri dengan sistem algoritma yang ada dalam media sosial agar lebih banyak merangkul rakyat sesuai dengan rank umur mereka. Lalu yang keempat, mengetahui isu politik terkini. Isu politik yang sedang berkembang di ranah maya dapat diketahui ketika penggunaan media sosial dalam partisipasi politik juga dimaksimalkan sesuai fungsinya. Isu politik merupakan salah satu bahasan yang sedang banyak diperbincangkan. Ketika kita mengetahui pembahasan politik yang sedang viral, maka konten yang bisa disajikan pun bisa mengimbangi dengan lebih natural. Masyarakat cenderung akan lebih mudah memahami konten ketika segala hal yang disajikan bisa relate dengan pembahasan keseharian mereka. Maka keberadaan media sosial dan media massa elektronik juga bisa menjadi penentu untuk perkembangan marketing kampanye politik yang sedang diupayakan. Lalu yang terakhir yaitu
bisa memantau pertumbuhan jaringan dan target suara politik. Dengan mengetahui segala isu politik, kita bisa membuat sebuah berita atau fakta terkait program kerja yang mendukung perkembangan isu politik yang sedang beredar. Langkah ini akan menjadi salah satu umpan untuk memantau pertumbuhan jaringan dan target suara politik yang akan diikutsertakan dalam pemilu yang akan datang. Kemudian, kekurangan media sosial dalam upaya kampanye politik. Yang pertama, rawan penyebaran berita hoaks. Besarnya peran informasi digital yang kini merajai konten di dalam negeri membuat segala hal bisa dipelintir. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui sumber utama seluruh berita. Karena informasi digital ini sangat mudah terkena serangan hoaks, maka sebagai pribadi dan calon politis yang melek pada informasi, tentu harus bisa menyajikan berita aktual yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang kedua, rawan ada pencurian ide marketing kampanye. Penggunaan media sosial dalam partisipasi politik sangat memungkinkan terjadi silang ide. Meski tak bisa dikatakan pencuri, teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi bisa dilakukan untuk tetap menjaga originalitas konten. Ide marketing kampanye yang dilakukan bisa saja sama, tetapi hasil dari pengembangan konten tentu akan berbeda pada tiap kandidat. Kemudian yang ketiga, berpeluang adanya serangan fitnah dari pihak lawan politik. Betapa konten dan isu politik yang sedang viral sangat mampu jadi senjata untuk menyerang kita sebagai pribadi maupun kelompok partai. Inilah salah satu kelemahan media sosial yang wajib diwaspadai sejak dini. Dengan terus membuat masyarakat dan pendukung kita tetap setia, maka kita akan lebih mudah menghalau fitnah yang datang tanpa dasar yang kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bisa memberikan manfaat dan kebaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.